Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita bicara soal Lailatul Qadar. Ini penting saya jelaskan. Banyak orang tuh bingung, kapan sebenarnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu datang. Ulama sepakat malam 17, tapi Nabi menyuruh cari di 10 malam terakhir. Sebenarnya rahasia ini tidak perlu terlalu diperdebatkan sampai bikin pusing. Ada yang yakin malam 17 karena bareng nuzulul Quran, ada yang cari di malam ganjil. Tapi kuncinya satu, keyakinan bahwa Allah itu maha pemberi. Jangan malah jadi ajang spekulasi. Dulu Nabi Muhammad SAW itu sempat resah. Beliau teringat cerita Nabi Nuh yang umurnya sampai 1000 tahun kurang sedikit. Nabi Ibrahim juga ratusan tahun. Beliau berpikir, lalu bagaimana dengan nasib umatku yang umurnya pendek-pendek ini? Umat sekarang ini umur 60 atau 70 tahun saja sudah banyak yang dipanggil Allah. Kalau umur pendek, lalu kapan ibadahnya bisa menandingi umat terdahulu? Inilah yang menjadi kegelisahan mendalam di hati baginda Rasul Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman merespons kegelisahan itu. Allah berfirman, umatmu memang umurnya pendek, tapi aku beri mereka satu malam spesial, yaitu Lailatul Qadar. Ini adalah bonus luar biasa yang hanya diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung itu setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi meski umur kita pendek, kalau dapat malam ini nilai ibadah kita melampaui umur biologis kita sendiri. Nah, masalahnya sekarang, cara kita mencarinya itu seringkali salah kaprah. Banyak yang baru semangat di malam 21. Seolah-olah Tuhan baru buka pendaftaran di 10 hari terakhir saja. Padahal Allah sudah melihat kita sejak awal Ramadan. Bayangkan kalau malaikat melihat, loh kok baru cari sekarang? Itu namanya pemain pemula. Harusnya kalau kamu serius cari Lailatul Qadar, ya cari sejak tanggal 1. Jangan pas tanggal 1 sampai 20 malah tidur lalu mendadak alim di akhir. Ibadah itu ibarat balapan. Kalau kamu baru mulai lari di garis finish, ya tidak dianggap sungguh-sungguh. Mencari Lailatul Qadar itu etikanya harus dimulai sejak awal bulan. Tunjukkan pada Allah kalau kita butuh dan rindu pada ampunannya. Saya sendiri punya keyakinan, pokoknya selama kita tidak maksiat di bulan Ramadan, kita punya potensi besar dapat Lailatul Qadar. Jangan terlalu membebani diri dengan syarat yang berat-berat, yang penting jaga hati dan jaga perilaku. Lailatul Qadar itu untuk semua umat Nabi Muhammad, bukan cuma buat yang di masjid terus. Orang yang kerja halal, yang sabar menghadapi masalah, yang tetap sholat meski lelah, mereka semua punya hak mendapatkan rahmat Allah di malam tersebut. Kadang ibadah itu sederhana, sabar sama istri atau istri taat sama suami karena Allah, itu sudah ibadah. Jangan sampai demi cari malam mulia, malah berantem sama keluarga. Itu namanya kehilangan substansi dari rahmat Tuhan yang luas. Allah itu suka pada hamba yang istiqomah. Sedekah kecil tapi rutin, sholat yang khusyuk meski sebentar, itu lebih disukai daripada ibadah dadakan yang hanya mengejar target malam tertentu saja. Mari kita perbaiki niat kita dalam berRamadan. Di kitab-kitab hadits, Nabi itu sangat serius kalau sudah masuk 10 malam terakhir. Beliau mengencangkan ikat pinggang, bukan berarti tidak makan, tapi lebih fokus. Tapi ingat, fokusnya Nabi itu didahului dengan konsistensi di awal. Lailatul Qadar adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Allah tidak ingin umat kekasihnya kalah derajat dengan umat masa lalu. Maka terimalah hadiah ini dengan rasa syukur yang mendalam, bukan dengan ambisi yang berlebihan apalagi sombong. Malaikat itu turun membawa kedamaian sampai terbit fajar. Kedamaian itu harusnya masuk ke hati kita. Kalau setelah Ramadan kita jadi orang yang lebih penyabar dan tidak mudah marah, mungkin itulah tanda kita menangkap Lailatul Qadar. Saya sering bilang, orang desa yang lugu tapi jujur itu malah sering dapat rahmat. Karena mereka tidak banyak tuntutan, mereka hanya ingin menyenangkan Allah. Itulah rahasia batin dalam mencari malam yang penuh dengan keberkahan ini. 1000 bulan itu lama sekali. Hampir seumur hidup manusia normal. Allah memberikan itu dalam satu malam saja. Ini logika, ketuhanan yang tidak bisa diukur dengan matematika manusia. Cukup diimani dan dijalani dengan penuh pengharapan. Jadi, ayo kita mulai dari sekarang. Perbaiki sholat kita, jaga lisan kita, dan perbanyak syukur. Jangan habiskan energi cuma buat tanya kapan. Gunakan energi itu untuk membuktikan bahwa kita layak mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini adalah kesempatan emas. Jangan sampai kita jadi orang yang merugi karena membiarkan waktu berlalu tanpa makna,
Setiap detik di bulan ini adalah rahmat dan setiap malamnya menyimpan potensi kemuliaan yang tak terhingga. Mintalah kepada Allah dengan bahasa yang paling tulus. Tidak harus pakai bahasa Arab yang rumit, kalau memang tidak paham, pakai bahasa hati. Allah itu maha tahu apa yang terbersit di dalam dada setiap hamba-hambanya. Lailatul Qadar itu tenang, tidak panas dan tidak dingin. Begitulah harusnya jiwa kita setelah Ramadan. Tenang dalam menghadapi ujian hidup dan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Sang Pencipta jagat raya. Semoga kita semua termasuk hamba yang beruntung mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar, dan semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani sisa bulan suci ini dengan lebih bermakna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.